Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bulan puasa. Saya sudah berjanji akan menyelesaikan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kita kemarin sudah sampai 3 ayat. Pertama yang berujung dengan la'allakum tattaqun. Jadi punya target agar kita menjadi orang takwa. Karena kita sudah mempelajari bahwa takwa itu ada 7 tingkat, dan takwa yang dihasilkan dalam bulan puasa ini insya Allah takwa dalam tingkat ketiga. Tingkat ketiga itu artinya jiwa kita unggul, jiwa kita, roh kita bisa mengalahkan akal, bisa mengalahkan nafsu. Nafsu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam tubuh kita ini ada 3 unsur, yaitu unsur jiwa, unsur akal, dan unsur nafsu. Tapi nafsu bukan dalam pengertian nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, bukan pengertian itu langsung. Nanti kita kaitkan dalam 3 nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Jadi jiwa kita unggul. Jadi sebetulnya dalam bahasa kejiwaan, bulan puasa itu adalah bulan memestakan, di mana jiwa kita unggul. Sebagai contoh, dicontohkan Imam Ghazali itu yang diharapkan adalah jiwa di mana jiwa itu jadi raja. Kemudian Perdana Menterinya itu akal. Kemudian nafsu jadi tentara. Jangan dibalik, Kalau nafsu jadi raja, tentu akal dan nafsu jadi lemah, Ini dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kalau misalnya jiwa kita itu unggul, maka akal dan nafsu kita tunduk. Misalnya ada orang yang mau menyogok kita, mau mengasih sesuatu dengan tujuan menyogoklah, artinya itu mengakibatkan kita korupsi. Kalau jiwa kita unggul, maka dengan mudah kita menolaknya. Tapi kalau jiwa kita lemah, sudah berpikir setan sudah goda, misalnya ambillah, kita kebetulan perlulah, ini mungkin rezeki, maka akal akan mendorong itu. Iyalah, kata akal, sekali lah, mudah. Kalau jiwa kita lemah, kalau jiwa kita kuat, tidak, maka akal juga ngiring dia,
Akal itu menjembatani, ya. Itulah kira-kira tujuan daripada bertakwa di dalam berpuasa. Karena perjalanan berpuasa itu bertahun-tahun, ya. Jadi silih berganti, maka tentu terjadi putaran yang luar biasa di dalam puasa itu diharapkan. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, agar kamu tahu, agar kamu mengerti, agar kamu paham, agar kamu tahu rahasianya, tahu manfaatnya, yaitu puasa sesuatu yang lazim biasa sejak zaman sebelumnya. Setiap nabi itu ada puasa, ya. Jadi berkenaan dengan kemudahan dan sebagainya. Itu sudah saya jelaskan, ya. Sekarang ayat ketiga ini agak semakin berat, ya. Karena tujuannya la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, ya. Bersyukur, ya. Diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan puasa, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, ini agak sedikit tidak sejalan dengan ayat 163, ya. Di dalam ayat 163, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Sedangkan ini hudal linnas, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ayat ini saya jelaskan dulu. Saya bisa paham ayat ini, benar-benar paham setelah Profesor Maurice Bokil yang beragama Kristen itu masuk Islam. Karena dia menemukan garam di dalam mayat Firaun itu, ya. Maka dia melakukan penelitian di Perancis, mayat Firaun itu diterbangkan ke Perancis, ya. Ada semacam kartunya, pakai kartu juga dia. Jadi mayat tuh diterbangkan ke Perancis, ada paspornya lah kira-kira. Mayat pun ada paspor. Dia menemukan garam, ya. Nah, garam itu bagi dia adalah bayyinatin minal huda, adalah petunjuk mengarah ke huda. Petunjuk mengarah ke huda, penjelasan mengarah ke huda, ya. Jadi dia merasa bertanya-tanya, ya. Di dalam timnya itu ada anggota lain, dia tanya bagaimana berita ini dalam Taurat dan Zabur, dalam Taurat dan Injil, Taurat dan Injil. Kata temannya, iya ada beritanya, berita mengenai tenggelamnya Firaun, gitu, ya. Dia tidak puas, ya. Terus dia terbang ke Mesir, menanya temannya, memberitahu. Dia bilang bahwa mayat ini ada garam, ya. Kata temannya di Mesir itu, sebetulnya kami sudah tahu, karena mayat ini tenggelam. Dia tunjukkanlah surah ayat di dalam surah Yunus nomor 92 bahwa berita Allah akan mengawetkan mayat ini untuk jadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Tapi sebagian manusia
mengabaikan. Kita lihat, sudah nyata-nyata mayat Fir'aun itu masih ada sekarang. Kita bisa ilmu yakin, bisa ainul yakin, bisa hakul yakin. Tapi manusia diberitakan di dalam Quran, sebagian besar manusia mengabaikan, ya, dianggap sepi saja. Padahal itu suatu keajaiban, ya, keajaiban. Jadi tenggelamnya di zaman Nabi Musa, antara Musa dengan Isa aja sudah selisihnya 2000 tahun, kan? Isa sampai dengan Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Nah sekarang kita 1400 tahun. Sudah 4000 tahun mayat itu diawetkan sampai sekarang. Tapi manusia memang lalai. Di Mesir itu ada suatu universitas yang ribuan tahun umurnya, Universitas Al-Azhar. Di situ ada mayat Fir'aun. Tapi kelakuan daripada pemerintah Mesir sekarang itu tidak sesuai dengan kepentingan agama Islam. Bayangkan, di sana ada mayat. Sebetulnya bagi kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia bagian besar melalaikan. Nah, maka kita mengharapkan Al-Qur'an itu, mengapa Al-Qur'an ini ditaruh berkenaan dengan syahrul Ramadan? Berarti Al-Qur'an itu tersirat untuk mendapat perhatian kita sungguh-sungguh, ya. Sebab kalau nabi-nabi sebelumnya mukjizat dengan kitab itu terpisah. Mukjizat dengan kitab terpisah. Jadi ibarat tongkat Nabi Musa ada mukjizat, begitu dipukulkan di tepi laut maka membelah. Bayangkan orang yang ikut serta dengan Nabi Musa ketika itu, dia bagaimana melihat air laut terpecah belah dan ada jalan untuk teruskan perjalanan itu. Wow, tentu dia kan? Wow. Begitu mereka sampai ke tepi seberang, dipukulkan lagi ke tepi laut, maka tenggelamlah Fir'aun. Wow, ya. Ini dipesankan kita untuk betul-betul mentadaburi Quran, memahami Quran, mengerti Quran, sehingga ada perasaan kita itu sekali waktu, wow, Al-Quran seperti ini. Timbul kita bergetar hati kita, nangis kita, ya, sambil nangis kita. Itu yang diharapkan di dalam pesan tersirat di dalam ini, ya. Tapi kebanyakan kita melalaikan Al-Quran, ya. Nanti mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang melalaikan Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan ayat 25 yang menyedihkan sekali sebetulnya, ya. Kita sedih mendengar nanti Rasulullah SAW itu lapor, ya, melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia laporkan? Di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul Muhammad berkata, wahai
menjadikan Al-Quran ini bisa diabaikan. Bayangkan Rasulullah itu, kita bayangkan ya, di dalam akhirat nanti kumpul semua, ya. Rasulullah memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahasa yang di sini bahasanya sedih sebenarnya dia. Ya. Kita diharapkan kita punya empati bagaimana Rasulullah itu sedih, ya. Qala Rasul wa qala Rasul ya Rabbi. Hanya dua di dalam Al-Quran itu. Perkataan ya Rabbi itu hanya dua. Seharusnya dia tambah ya di situ, Rabbi, ya. Tapi singkatnya ya Rabbi. Inna qaumit takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini mahjura, diabaikan, ya. Betapa bayangkanlah bagaimana perasaan Rasulullah SAW, ya. Dia mengatakan itu dalam kondisi menjauh. Jadi dalam Quran itu ada pengertian ya Rabbi, ya itu dalam posisi menjauh dari Tuhan, ya. Menjauh dari Tuhan, sedih ya. Dan ini pasti terjadi. Dan kita mengharapkan ya Rasulullah, paling tidak ya kami di Masjid Al-Muslimin ini tidak demikian, tidak mengabaikan Al-Quran. Pengertian mengabaikan Al-Quran, satu, ada Quran tidak dibaca, ya. Ada Quran dibaca, ya. Tadi tidak dibaca menjadi dibaca. Sudah dibaca, tidak ada keinginan untuk memahami Al-Quran, ya. Untuk paham apa isinya itu, yang mengatur segala kehidupan kita ini di dunia ini. Dalam hal apa saja Al-Quran itu memberi petunjuk, apa saja, ya. Dan petunjuk itu kita tidak jadikan pegangan di dalam hidup kita, ya. Ngerti kita, paham kita, tapi tidak kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Kita paham, ngerti kita, tapi tidak ada usaha untuk mengajak orang lain untuk memahami Al-Quran. Tidak ada usaha. Oleh sebab itu, kita yang sudah lama di sini belajar Al-Quran ini sudah lama di masjid kita ini sudah lama, sudah 10 tahun hampir, ya. Maka bagi saya yang mengajar Al-Quran itu punya kewajiban, ya, untuk jangan sampai masuk kategori orang yang mengabaikan Quran seperti yang akan dilaporkan oleh Rasulullah SAW. Maka saya nilai, ya, saya ajak, ya, bersama-sama mengkaji Al-Quran. Kemudian kita terus menafsirkan Al-Quran, walaupun yang datang juga yang bersedia mendengar itu sedikit, terus saja. Ada jalan lagi, kita punya WhatsApp, ya. Kita rekam, kita sampaikan kepada mereka. Kepada yang tidak sempat datang, kita beri Al-Quran di masjid kita. Kalau orang datang ke masjid,
untuk berwakaf Al-Quran ditaruh di masjid. Kita mewakafkan Al-Quran kepada seluruh jemaah kita. Sudah 1000 lebih sudah. Al-Quran kita beli, kita sampaikan. Apa tujuannya? Ini berdasarkan ayat ini, supaya kita nanti melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak seperti yang kau laporkan. Kami sudah melakukan langkah-langkah mengajari Al-Quran, memberikan pelayanan. Kami sebarkan mushaf Al-Quran, kami sebarkan kajian Al-Quran. Tapi itulah yang kami bisa lakukan, ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selamat dari laporan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporan itu Allah bereaksi, ya, bereaksi. Lain dengan laporan ketika Nabi Isa melapor kepada Allah. Ini kita perhatikan dua laporan Nabi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kedua Nabi ini yang kita perlu perhatikan. Dua Nabi ini punya pribadi yang berbeda. Mari kita lihat dalam surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah Surah Al-Maidah ayat 100. Ya. Ini setelah Nabi Isa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diadili. Saya tidak akan bicarakan. Dia melapor. Dia lapor begini. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Rasulullah SAW membaca ayat ini, nangis dia, sedih dia. Ya, begitu Nabi Isa memberi pernyataan yang sangat tidak sehati dengan Rasulullah SAW. Ya. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka yang ingkar, fa innahu ibaduk, sesungguhnya mereka hambamu. Wa in tarfir lahum, seandainya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sedih Rasulullah, ya, terhadap umat Nabi Isa alaihissalam dengan pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dia tidak sampai begitu, ya. Dia tidak sampai begitu. Dia hanya nyatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya hambaku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Tapi jawab Tuhan di dalam menjawab Nabi Isa, qala Allah berkata, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawah sungai-sungai
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangannya agung. Jawaban Allah terhadap Nabi Isa, ya. Inilah benar-benar memperoleh manfaat. Jadi kalau masuk surga ya sudah masuk surga. Kalau masuk neraka ya masuk neraka. Begitu, ya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan-lahan dan benar. Itulah jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tadi tegas, kalau kepada Nabi dia tidak tegas, dalam arti tidak sampai hati, ya, karena dan begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhan menjadi pemberi petunjuk dan penolong, ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya, sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita ini tujuannya ini la'allakum tashkurun. Saya akan jelaskan syukur itu menurut konsep Quran nantinya, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.